Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Engkau yang berkata supaya kami mendekat kepadamu, karena Engkau ingin dekat dengan kami. Seperti Bapa Anak, demikianlah kami dengan Engkau. Kau sangat mengasihi kami dengan tak terbatas. Itu sebabnya Tuhan, kami harus, karena siapa yang dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama berlalu tinggal, yang baru datang dari Tuhan. Terus mendengar firman dan menerima dengar tidak akan sia-sia. Dan firman itu akan kita lewat apa yang nanti saya sampaikan. Kenapa? Roh Kudus yang di dalam diri kita, Roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar dari apapun di dunia ini. Dan Roh Allah kalau bergerak karena kita bersekutu dengan Dia, membangun diri kita dalam Tuhan, Dia akan melepaskan kuasanya. Dan kuasanya luar biasa. Dan kalau kita pakai kuasanya ini, kita akan kuat, kita akan menang, dan kita akan mampu mencapai. Haleluya. Lanjut. Tuhan mau kita menang, amin. Jadi kita harus kuat untuk dapat menang. Semua pertanyaan kenapa orang kalah pasti mengambil yang bukan milikmu. Karena iman saya tergoda kurang kuat, jadi saya terpengaruh. Jadi apa ceritanya kalau orang secara roh, secara jiwa, secara fisik, secara keuangan tidak kuat, bisa kalah? Iya kan? Apalagi orang yang susah makan atau kelaparan, dia nekat buat apa saja demi mengisi perut. Ya makanya zaman dulu waktu kita baru-baru selesai menang dari penjajahan, lagi miskin Indonesia karena baru menang dalam peperangan, selama ini perbudakan, ya kan? Lalu datanglah komunis dalam kondisi ekonomi yang lemah masyarakat Indonesia. Datanglah komunis membawa janji-janji tentang berkat materi. Mereka dikasih cangkol, mereka dikasih bibit, mereka dikasih uang, mereka dikasih sembako. Akhirnya mereka menjadi pengikut PKI, Partai Komunis Indonesia. Sempat dulu. Lalu begitu dilarang di pemerintahan, PKI dibasmi, yang ikut-ikutan ini ikut dipotongi, habis dibunuh tanpa ada perlawanan. Kenapa? Karena pada waktu itu kemiskinan melanda masyarakat Indonesia, datanglah orang-orang komunis dengan tawaran-tawaran materi. Jadi kita harus kuat. Kuat dalam Tuhan berarti kuat dalam segala hal, karena segala hal ada dalam Tuhan. Kuat secara rohani, maksudnya kuat secara iman, karakternya kuat. Kuat secara jiwani, dia tidak memiliki pikiran-pikiran, perasaan, kehendak yang bertentangan dengan firman. Kuat secara fisik, sehat, tidak gampang sakit. Karena pada zaman virus corona, orang yang lemah dan sakitlah yang duluan mati. Kalau yang sehat didatangi, berlawan dengan antibodinya, sekitar kira-kira 14 hari kalah, lalu dia kebal dan dia selamat untuk seterusnya. Jadi harus kuat. Tuh karena Tuhan kita mau menang, kita harus kuat untuk dapat menang. Di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi di dalam semuanya itu, dalam semua tantangan apapun, alasan kita jatuh, alasan kita lemah, Tuhan bilang begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Karena di dalam Dia tersedia bagi kita kuasa yang luar biasa. Amin. Lanjut. Siapakah manusia yang kuat itu? Mana ada Bapak orang yang kuat? Ada. Simpson orang kuat itu. Daud orang kuat itu. Daniel orang kuat itu.
Bayangkan singa yang begitu besar berhadapan dengan Daniel waktu dia dicampakkan raja karena tidak mentaati titah raja, sengaja dihukum mati supaya mati, dimasukkan ke dalam. Singanya nggak berani. Api yang panas 7 kali panas dari api yang kita pakai di dapur, yang minimal 700, dimasukkan ke api yang panas ini. Sadrak, Mesak, Abednego dengan kaki tangan terikat, nggak gosong, nggak mati. Rambutnya satu pun tak ada yang gosong, karena dia kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Haleluya. Di dalam Tuhan, di luar Tuhan tidak. Dengan kuat kuasanya, kalau dengan kuat kekuatan kita enggak. Jadi itulah makanya Tuhan mau kita menang, bahkan lebih dari orang-orang menang, karena kuasanya begitu luar biasa bekerja dalam diri kita, dan sumber itu dari Tuhan. Makanya siapakah yang manusia yang kuat itu? Nah, maka saya sering bilang gini, bersih atau suci itu sehat. Amin. Sehat itu kuat. Kuat itu menjadikan kita menang. Menang itu membuat kita, ya, ciri-ciri orang menang pasti bahagia. Kalaupun ada menangis, orang yang menang itu saking bahagianya dia. Jadi ada tangisan penderitaan yang luar biasa, ada tangisan karena kebahagiaan yang tidak terkatakan. Ada nggak saudara saking bahagianya nangis gitu? Ada ya kan? Terharu, aduh nangis ya. Jadi yang ini adalah kebahagiaan yang kemenangan maksudnya. Dan Tuhan pun senang kalau kita bahagia, karena itulah kehendaknya. Siapa orang tua di sini melihat anaknya gampang sakit, kelakuannya nggak bagus, sekolahnya nggak benar, nilainya ambruk semua, badannya juga nggak gemuk-gemuk, sakit-sakitan, atau dia orangnya susah, menderita? Nggak ada yang suka itu, karena kita mengasihi anak kita. Apalagi Tuhan tidak suka itu. Maka segala sesuatu dilakukan di kayu salib, segala sesuatu dikasihkan firman kepada kita supaya kita bahagia. Untuk kita bahagia, akhirnya kita harus kuat dalam Tuhan, dalam kuat kuasa. Pun masih ada undang-undang dasar segala macam, sebenarnya berlaku masih hukum rimba di dunia ini. Siapa yang kuat dia yang menang. Ya berlaku, ya, dengan cara-cara tertentu, tidak seperti di hutan belantara singa dengan harimau, tetapi sama aja. Ya, jadi bersih itu suci, suci itu sehat, sehat itu kuat, kuat itu menang, menang itu, ya, jadi saudara wajib menang. Dan memang ini yang terjadi dalam Tuhan. Jadi kalau kalah itu bukan kehendak Tuhan, itu pilihan saudara. Saudara mau menang? Ada berapa orang mau menang? 3, 8, 10, oh banyak kali ya. Wah. Tapi bagaimana caranya? Ini masalahnya itu ya. Kita lanjut ya, poin nomor 1, bersih itu suci, suci itu sehat. Nah, untuk kita suci, kita datang sama Tuhan. Orang yang di luar Tuhan gak mungkin mencapai kesucian, kekudusan. Orang yang tidak datang pada Tuhan tidak mungkin suci walaupun dia beragama. Agama tidak membuat kita jadi suci. Agama hanya membuat kita sadar ada Tuhan, ada dosa, ada neraka. Tapi dengan kita mengalami Tuhan, Tuhan bisa bikin kita suci. Apa yang mau diperkarakan? Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, atau kita pakai bahasa Indonesia, sekalipun dosamu hitam kayak arang, karena di sana pakai kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Kalau kita di Indonesia tekun beragama, taat beragama, luarnya aja nampaknya beres, dalamnya belum. Dan Tuhan sudah bongkar itu kepada orang beragama paling taat di dunia, orang Farisi, agama Yahudi. Malah mereka lah yang menginginkan supaya Yesus disalibkan hukuman mati. Karena mereka masih memang keadaannya seperti itu. Makanya Tuhan selalu menegur mereka. Lanjut. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, hanya Tuhan yang bisa bikin kita bersih. Kenapa kita harus bersih? Karena bersih itu sehat.
Kalau sudah sehat, kita kuat. Mana ada orang yang sakit kuat? Tak ada itu. Suruh kerja orang sakit, tambah sakit dia itu. Istirahat disuruh dia, ya kan? Jadi banyak orang sakit itu karena nggak bersih. Misalnya sakit rohani karena ada kuman, kurang iman misalnya kan? Kuman singkatannya kurang iman, ya kan? Ya nggak bertumbuh imannya, lemah, kudis, kurang disiplin misalnya kan? Jadi yang kurang-kurang itu nggak bagus ya. Ya, jika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan mohon diampuni, maka kita diampuni dan disucikannya. Karena dia berkata dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun. Bahkan kita diajari mengampuni seorang bukan 7 kali 7, 7 kali 70 kali. Berapa itu? 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali. Satu orang kita ampuni 70 kali 7 kali. Berarti kalau Tuhan tak terbatas. Makanya kalau buat dosa jangan lari, jangan mau tertuduh. Cepat datang sama Tuhan dengan rendah hati. Tuhan ampuni saya. Jangan mau iblis yang ngomong-ngomongimu. Bilang sama iblis, diam kau, satap bilang. Nggak ada urusanku denganmu, urusanku dengan Tuhan. Tapi kau berdosa yang lalu tadi aku sudah minta ampun. Mau apa kau? Diam kau bilang. Lalu kau tidak tertuduh. Biasanya kan gini, misalnya kita mencuri ubi orang, lalu ketahuan sama orang, bilang udah ngaku kok sama yang punya ubi, udah ngaku aku, dan udah diampuni, udahlah lain kali jangan, udah. Ubinya dimanfaatkan iblis. Kau berdosa, awas ketahuan nanti. Ayo tutupi dengan bohong. Bohong ditutupi dengan bohong. Makanya harus datang dengan jujur sama Tuhan. Amin. Jadi dosa yang sudah kita akui sama Tuhan sudah beres, sudah diampuni Tuhan. Jadi kalau iblis mau tuduh, bilang diam. Gak ada urusan. Dosamu dulu bereskan dengan Tuhan. Aku sudah beres. Haleluya. Jadi kita setiap mengaku dosa kita dengan jujur, Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan kita. Ingat, suci itu sehat, ya kan? Makanlah yang kotor-kotor, saudara akan sakit. Apalagi hidupmu tidak suci, tidak bersih. Maka datang sama Tuhan, Dia saja yang bisa menyucikan, bahkan membuat dosamu yang pekat itu hitam menjadi putih tanpa noda oleh darah Yesus. Dan apa tanda-tanda kalau kita sudah diampuni? Tuhan bilang berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya dia berkenan kepada Allah. Amin. Terus, bersih itu suci karena firman Tuhan dalamku. Setelah kita datang minta ampun disucikan, bagaimana kita terus hidup suci, menjagai hidup kita suci? Alkitab bilang Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman. Ayat 11 dikatakan Mazmur 119, hatiku, aku menyimpan janjimu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima firman. Kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi setiap firman yang Tuhan sampaikan dan kita terima, itu menjaga kita tetap bersih. Kayak ada antibodi terhadap dosa gitu loh. Kayak ada pembersih dalam diri kita. Ya, kalau zaman Covid situ ada apa itu? Yang dikasih tangan. Oh iya, hand sanitizer. Jadi kalau datang kuman-kuman langsung apa dia? Jadi firman yang terus kita terima di hati pikiran kita, dia akan mencegah
hal-hal yang tidak bersih, hal-hal yang kuman-kuman itu apa yang membuat orang jadi sakit bahkan mati itu. Maka laku pada waktu itu honey stayzer itu, sampai dokter pun tak punya lagi di apotek semua, harga tinggi dibikin. Kalau sekarang udah murah itu. Iya, jadi jatuh secepat itu kau harus minta ampun. Memang Tuhan tidak ingin kau terus jatuh, tapi kalaupun kau jatuh 1000 kali Tuhan mengampuni, bahkan lebih dari itu. Makanya saudara harus akhirnya kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Next. Di dalam Yohanes 15 ayat itu kurang. Namanya kalau sudah kurang. Kenapa kamu nggak kerja? Kurang sehat. Kenapa kamu hari ini nggak semangat? Kurang sehat. Pokoknya yang kurang-kurang itu nggak pas itu ya. Jadi harus tiap hari kita kenyang dengan firman. Seperti kita tiap hari kenyang dengan makan minum jasmani. Karena makan rohani itu membuat kita kuat, sehat dalam segala hal. Jadi baca renungkan firman. Amin. Bagi saudara yang nggak bisa lagi membaca Alkitab terlalu kecil, pakai kacamata pun susah, ya beli apa? HP bisa dibesari tulisannya, atau kayak saya ini ada tablet, ada Alkitab di download, buka gitu, nggak usah pala Alkitab yang zaman dulu yang besar kali itu kan, membawa itu ke kamar berat kali itu. Jadi harus akal-akalan kita, pakai hikmat. Amin. Iya, jadi pakai. Memang ada harganya lah. Ya memang Yesus pun menebus kita, ada harganya. Semua untuk membangun rohani ada harganya. Haleluya. Jadi baca renungkan firman tiap hari, itu artinya makan. Makan. Kalau dalam bahasa Alkitab, bahasa Bataknya merenungkan itu pikir-pikiri. Selalu terus menerus pikirkan. Karena yang sering membuat kita tercemari hati hidup karena pikiran kita tidak terjaga. Tapi kalau terus kita menerima firman, terus kita pikiri firman, renungkan, itu membuat kita terjaga. Jangan pikir-pikiri masalahmu, kau lemah nanti. Apalagi kau pikir-pikiri perkataan yang menyakitkan hatimu itu. Itu bikin kau lemah nanti. Tapi kalau kau pikir-pikiri firman Tuhan, kau terjaga bagus, suci, bersih, dan berbuah. Haleluya. Jadi kalau pohon, salah satu kita diumpamakan seperti ranting anggur, kuman virus. Demikianlah kita. Haleluya. Karena bersih dulu. Kalau nggak bersih nggak bisa sehat. Kalau nggak sehat mau cerita menang nggak bisa, itu jauh itu ya. Next. Yang poin yang ketiga, kita kuat karena kita bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Epiginosko. Perhatikan Daniel pasal 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, umat yang dekat dengan Allahnya, umat yang intim dengan Allahnya, yang sering mengalami Tuhan, yang sering mengalami hadirat Tuhan, itu artinya akan tetap kuat dan bertindak. Kekuatan kitanya kadang 2 jam kita kerja, wah udah capek, habis tenaga kita bilang. Kalau dalam Tuhan mengalir terus kekuatan itu. Dan itu yang kita pakai. Makanya dibilang orang yang menanti-nantikan Tuhan, maksudnya bersekutu dengan Tuhan, akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Maka dia lari tidak letih, jalan tidak lelah, malah dia seperti terbang seperti Raja Wali. Bisa melewati lembah, bisa melewati gunung, melewati badai, bahkan angin kencang pun justru membuat dia makin terbang tinggi. Begitulah orang yang mendapat kekuatan dari Tuhan. Jadi kekuatan kita terbatas. Ya, saya bawa mobil baru-baru ini membawa mahasiswa ke Pematang Siantar, saya supir sendiri, sampai di rumah, aduh udah capek kali kurasa. Tetapi kalau dalam Tuhan ada kekuatan baru, tidak ada capeknya. Haleluya. Lanjut. Jadi bergaul dengan Tuhan melalui doa. Yang kedua, membaca renungkan firman. Beribadah kepadanya secara pribadi, baik saat teduh, ya secara pribadi kita memuji menyembah, ya, berdoa,
beribadah seperti ini, hapruta, supaya kita terus dekat dengan Tuhan, terus menerima firman. Karena itulah yang membuat kita tetap kuat, karena umat yang mengenal Allahnya, umat yang dekat dengan Tuhan, yang terus mengalami Tuhan, akan tetap kuat dan bertindak, tindakannya membawa kemenangan, bukan kalah maksudnya. Lanjut. Jadi bersekutu dengan orang yang mengejar Tuhan, yang cinta Tuhan, itu yang kita sedang galakkan, namanya hapruta. Ya. Sedangkan orang yang sakit hati aja, kalau kita bersekutu dengan dia, bisa kita ikut-ikutan sakit hati. Karena pergaulan yang buruk. Iya, itu dikatakan jangan sesat, 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat, pergaulan yang buruk. Iya, merusak kebiasaan yang baik. Iya, jadi bersekutu dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang mengejar Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Itu gunanya kita bikin hapruta, supaya firman yang terus kita pakai saling membangun, sehingga kita kuat. Kalau di dunia biasanya masalah, tapi kuasa Tuhan luar biasa. Hidup dalam Tuhan luar biasa. Bersama dengan Tuhan kita lakukan hal yang luar biasa. Nah itu baru bikin dunia heran, ya kan? Kok bisa ya? Nah, bisa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi yang. Akhirnya selamat, hidup berkemenangan. Karena apa? Karena Tuhan kehendaki akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Gak ada orang kuat di luar Tuhan, gak ada itu. Gak ada orang bisa menang melawan dosa, gak ada itu. Gak ada orang yang bisa merubah karakter kebiasaan buruknya di luar Tuhan, gak ada itu. Gak ada itu. Yang ada adalah di dalam Tuhan kita bisa berubah sampai sempurna. Di dalam Tuhan kita bisa menang dan lebih dari pemenang. Intinya begini, kenapa kita terus banyak terima firman? Saya sudah sampaikan tadi. Salah satu bersekutu dengan Tuhan itu bersekutu dengan firman-Nya, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Ketika kita hidup dalam firman, kita sedang hidup dalam Tuhan. Ketika kita melakukan firman, kita sedang berjalan dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ketika kita menikmati di firman, kita sedang ada dalam hadirat Tuhan. Jadi saudaraku, di mana ada firman, ya di situ Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada yang terjadi. Mustahil kita kuat tanpa firman. Mustahil kita suci tanpa firman. Mustahil kita menang tanpa firman. Semua dimulai dari firman. Bersekutu dengan Tuhan melalui firman. Dan kita berjalan dengan iman lewat firman yang kita sudah dengar. Jadi Tuhan mau akhirnya bisa goncang akan ambruk, tapi kerajaan goncangkan. Dan orang yang hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran firman, tidak tergoncangkan. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada rumah dibangun, satu di atas pasir. Itulah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Dibangunlah hidupnya, tapi di atas pasir. Selesai, datanglah goncangan. Banjir, tofan, badai melanda rumah itu, rubuh, rusak hebat, sia-sia. Tetapi orang bijaksana seumpama orang mendengar firman dan melakukannya. Itulah seumpama orang membangun rumah di atas batu karang. Datang hal yang sama. Banjir, topan, hujan melanda rumah itu, tidak apa-apa, kokoh. Firman, jangan malas dengar firman. Haleluya. Orang malas pasti miskin. Orang rajin diperkaya. Orang malas cari uang nggak dapat uang, karena uang nggak datang sendiri. Tuhan bilang, aku memberkati. Siapakah yang hidup dalam Tuhan ini? Orang yang merenungkan firman siang malam. Kita bilang, kita tidak apa yang harus lakukan. Protokol kesehatan terapkan. Saya khotbahkan, saya kasih pengarahan kepada 10 gereja kita, GBD Pemulihan. Tetap ibadah, tapi protokol kesehatan. Ya, tapi Pak, kalau mereka nggak mau, nggak usah paksa. Dengan iman yang mau, silakan. Nggak ada yang kena, saya bilang. Kita terus ibadah dan satu pun tidak ada yang kena. Haleluya. Iya, semua saya cek gimana sana aman Pak. Tapi sebagian jemaat
getar-getar. Bilang, Pak Gembala sudah bilang, nggak ada apa-apa, didoain dari sana bilang. Ya, akhirnya mereka makin disemangati, tapi protokol kesehatan tetap jalan, saya bilang. Nggak ada yang kena. Padahal kawan saya banyak, di rantau ini banyak. Kawan saya banyak. Dengan semangatnya dia pakai protokol kesehatan, dengan semua membagi sembako dia, pulangnya bagi sembako karena akhirnya mati, saudara. Tapi kalau orang kuat dalam Tuhan, sekalipun rebah 1000 di sisimu, sebelah kananmu 10.000, kalau Tuhan melindungi tidak kena. Haleluya. Ya, jadi ini terjadi kalau kita menang. Dengar, melakukan firman. Apa yang saya sampaikan ini bukan karangan profesor, doktor, siapa itu, enggak. Karena yang kalau orang percaya dan memegangnya pasti terjadi, karena firman tidak pernah gagal. Dan kalau firman ini kita ikuti, kita pasti menang dan berhasil. Itulah yang menyebabkan kita bahagia. Haleluya. Ada orang makan akhirnya tidak bahagia. Ada gak? Makan enak dia, tapi akhirnya gak bahagia. Karena makanan itu menumbuhkan darah tingginya makin naik, kolesterolnya makin tinggi. Tapi kalau Tuhan bilang, ku berkati roti, makanan, air, minumanmu, makan enak, badan tetap sehat. Nah, jadi itulah kalau sudah campur tangan Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan semakin baik dan semakin baik, semakin kuat semakin kuat. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Kita menuju kesempurnaan, kekekalan. Tapi tidak bisa dalam Tuhan bergaul melalui ibadah sampai mengalami Tuhan. Kalau kau nanti berdoa sudah sampai tingkat ini, berdoa sampai mengalami hadirat Tuhan, sampai dijamah Tuhan, sampai dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita, sampai urapan Tuhan mengalir. Itu Anda sedang berepiginosko dengan Tuhan. Anda sedang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan di situ kau mengalami segala sesuatu yang tidak kau miliki akhirnya memenuhi dirimu. Makanya ada pujian kita berkata, saat terindah di hadiratmu, berkat melimpah, ku dipulihkan, dibaharui. Di hadiratmu ada sukacita. Amin. Mari pemimpin pujian maju ke depan. Kita akhirnya kuat dalam Tuhan kalau kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Mari katakan bersama saya, bersih itu suci, suci itu sehat, sehat itu kuat, kuat itu menang, menang menjadikan bahagia. Jadi jangan mau kalah, karena Yesus menghendakimu menang. Nah, untuk kau menang pastikan kau sudah kuat. Meskipun kau sudah menghadapi masalah, akhirnya kau kuat. Di dalam Tuhan, bangun dirimu kuat dalam Tuhan. Terus terima kuat kuasanya. Itu yang membuat kita lari tidak letih, jalan tidak lelah. Malah kita bisa terbang melewati gunung yang tak bisa kita lewati, lembah yang tidak bisa kita seberangi. Bahkan di atas laut, di atas badai kita bisa terbang tinggi untuk menikmati kebaikan Tuhan.